Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema mempersiapkan hidup dari cara duniawi menjadi pelaku firman sampai hidup oleh iman di dalam firman Tuhan. Dari dasar kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 dan kitab Galatia pasal 2 ayat 15-21. Maksudnya teman-teman mempersiapkan hidup dari cara duniawi menjadi pelaku firman sampai hidup oleh iman di dalam firman Tuhan adalah pada umumnya teman-teman orang itu khususnya orang dunia atau orang keyakinan, maksudnya orang keyakinan itu orang yang beragama tapi kurang mencari Tuhan gitu, kurang mencari firman Tuhan sehingga tidak mengenal pribadi Tuhan Allah, tidak mengenal firman Tuhan Allah dengan cara yang benar gitu. Jadi cuman ya kurang benar gitu. Jadi akhirnya cuma sekedar tahu akan Tuhan Allah itu siapa dan sekedar tahu hanya firman Tuhan itu apa gitu. Harusnya kan lebih mengenal dalam arti kata benar-benar mendalami mendalami pengenalan akan pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, bagaimana mampu untuk mengerti benar-benar akan firman Tuhan Allah gitu dan Tuhan Allah itu siapa, dan juga benar-benar melakukan firman Tuhan Allah teman-teman. Karena memang beriman berani untuk menerapkan apa dalam hidupnya itu adalah perintah dan peraturan firman Tuhan. Ini tidak mudah teman. Pada umumnya teman, apabila kita bicara kelasnya gitu, kelasnya orang dunia itu, yang pertama itu duniawi banget teman. Yang kategori satu itu adalah duniawi sekali. Yang kedua itu duniawi tapi sudah mulai mengerti akan firman Tuhan teman. Berarti duniawi tapi kenal firman Tuhan. Dan yang ketiganya teman, yang paling benar itu adalah bagaimana orang duniawi ini mengerti akan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupannya. Roh Tuhan itu kalau bicara dari sisi rohani dikenal dengan istilah roh kebenaran atau roh kudus gitu. Umumnya gitu teman-teman. Tapi karena saya bicara dari sisi universal, maka saya katakan yang dimaksud roh Tuhan dan roh kudus itu apa? Roh kudus dan roh kebenaran itu adalah roh Tuhan. Saya coba katakan dengan istilah roh Tuhan itu. Begitupun juga dari sisi Muslim teman, dari sisi teman-teman saya atau keluarga saya yang ada di Muslim, itu katakan bahwa yang namanya roh Tuhan itu adalah nur itu. Jadi kalau di Muslim dikatakan roh Tuhan itu adalah nur, di Nasrani biasanya dikatakan roh kebenaran atau roh kudus. Nah, saya tidak ngerti kalau di agama di luar ini saya nggak ngerti teman, sebutannya apa, roh Tuhan ini sebutannya apa, saya kurang ngerti. Nah ini jadi intinya gitu teman-teman. Hari ini saya mau coba sharingkan bahwa kita ini benar-benar harus persiapkan diri teman-teman. Nggak bisa kita tidak ada persiapan hidup. Dalam arti kata persiapan hidup itu adalah persiapan hidup yang di dunia sekarang ini dan persiapan hidup di dunia akhirat yang akan datang teman-teman. Langit baru, bumi baru gitu. Kalau di firman Tuhan katakan seperti itu. Nah pertanyaannya, apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan teman, apa yang kita mempersiapkan itu jadi dilema teman, jadi bingung gitu, jadi gelap, jadi buta gitu. Apa sih yang kita mesti persiapkan di dunia ini gitu, ya di dunia fana ini, apakah yang kita mesti persiapkan untuk mengantisipasi di dunia akhirat yang akan datang? Banyak orang duniawi, banyak orang yang berkeyakinan beranggapan bahwa yang namanya persiapan duniawi itu ya harus dilakukan sekarang. Tapi kalau persiapan untuk mengantisipasi kehidupan di akhirat nanti, yaitu nanti setelah kita meninggal dunia. Nah ini benar-benar salah kaprah teman-teman. Karena kembali lagi pemikiran seperti ini adalah pemikiran orang yang benar-benar duniawi full gitu. Ya, tidak benar-benar tidak mencerminkan bahwa dia itu tidak mengenal firman Tuhan Allah dan dia itu tidak mengerti akan firman Tuhan Allah, sehingga berasumsi bahwa ya seolah-olah urusan dunia adalah sekarang, urusan akhirat adalah nanti. Nah, sedangkan tujuannya teman-teman, tujuan dari rancangan kehendak duniawi dengan rancangan kehendak rohani itu kan berbeda sekali teman-teman. Apa yang dirancangkan oleh duniawi dirancangkan dan dikehendaki oleh duniawi saat ini di dalam dunia yang fana ini, itu adalah kesalahan dan kebodohan bagi pola pikir yang merancangkan dan menghendaki pola-pola akhirat gitu, pola-pola rohani, pola-pola firman Tuhan, pola-pola Tuhan.
Itu dianggapnya dunia ini kebodohan dan ketidakwajaran bagi orang-orang rohani di sini. Tapi sebaliknya teman-teman, orang dunia, orang yang berkeyakinan, itu rancangan dan kehendaknya itu tidak akan bisa sama dengan apa yang dirancang dan kehendaki oleh yang firman Tuhan katakan. Ya, bagaimana mencari keselamatan di akhirat, bagaimana mencari damai sejahtera yang kekal di akhirat, bagaimana untuk bisa masuk surga gitu. Itu kalau bicara dari rancangan kehendaknya rohani dari Tuhan, dari firman Tuhan, ya kurang lebih yang disebut rancangan kehendak itu seperti itu, teman. Targetnya seperti itu, keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat, bagaimana masuk surga di dalam akhirat gitu. Itu target itu. Dan orang dunia anggap, orang berkaitan anggap itu nanti loh. Ya nanti itu akan diperjuangkan setelah meninggal dunia. Sedangkan firman katakan bahwa apa yang kita kehendaki mendapatkan rancangan dan kehendak yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, yang firman Tuhan kehendaki, itu harus dilakukannya justru sekarang, teman-teman. Sekarang waktu kita hidup di dunia ini adalah untuk menentukan posisi kita di akhirat itu akan mencapai rancangan kehendak Tuhan yang tadi tidak gitu. Jadi bukan nanti. Nah ini salah kaprah, ini maksudnya harus diluruskan. Jadi dengan arti kata pagi ini saya sharingkan bagaimana kita mempersiapkan hidup ya di dunia ini maupun persiapan hidup untuk di akhirat gitu. Nah, yang mesti kita tekankan di sini adalah persiapan hidup di akhirat itu ternyata bukan nanti, teman-teman. Tapi persiapan akhirat itu justru harus sekarang waktu kita hidup di dunia ini. Nah, timbul lagi dilema gitu bagi orang dunia gitu. Ya, berarti yang mana yang kita mau persiapkan lebih dulu? Ya, persiapkan yang dari rancangan kehendak duniawi gitu, atau yang mesti rancangan kehendak yang dari sisi rohani, yang mana lebih duluan. Nah sebenarnya firman Tuhan itu kan tidak abu-abu, teman-teman, tidak di tengah-tengah gitu. Firman Tuhan itu kan tegas sekali, teman. Seperti contohnya di kitab Matius pasal 6:33. Ini yang dari awal saya mengenal Tuhan Allah. Saya selalu ingat ini aja, teman. Firman di kitab Matius pasal 6 ayat 3. Kenapa? Karena di firman Matius ayat 6 pasal 6 ayat 33 dinyatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain-lain Tuhan akan tambahkan gitu. Berarti kan kalau pertanyaannya, kita ini mestinya mencari, mempersiapkan diri dengan rancangan kehendak duniawi, atau kita mesti masuk ke dalam rancangan dan kehendak rohani. Nah kalau di cross dengan kitab Matius pasal 6 ayat 33, yang jelas jawabannya kan jelas gitu. Berarti kita harus mempersiapkan diri sesuai dengan rancangan dan kehendak rohani lebih dulu, teman-teman. Karena terkaitnya dengan Tuhan Allah, terkaitnya dengan firman Tuhan Allah, terkaitnya dengan rohani gitu. Jadi jelas kita udah gak bisa ngomong kita dilema bingung mempersiapkan diri untuk di akhirat atau di dunia sekarang ini. Ya jawabannya udah jelas. Ya kita harus persiapkan diri ya bagaimana untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang di rohani tadi. Di mana apabila kita siap untuk masuk di dalam pola-pola pikir rohani, di situ kita harus mau mengenal, harus mau mengenal firman Tuhan, harus mau mengerti, harus mampu mengerti firman Tuhan, harus mampu melakukan firman Tuhan supaya kita mengalami, teman-teman. Mengalami benar-benar bukan cuma kata orang, benar-benar mengalami apa yang memang firman Tuhan katakan. Seperti Nabi Ayub pernah katakan begitu, teman-teman. Jadi waktu Nabi Ayub menjadi orang yang saleh, yang baik gitu, ya dia selalu mendengar Tuhan itu kata orang gitu, kata orang gitu. Tapi begitu Nabi Ayub ini mengalami gitu, melakukan firman, di situ baru dia bisa katakan bahwa yang namanya mengenal Tuhan, mengerti Tuhan itu beda sekali dengan saat kita belum melakukan firman Tuhan dengan setelah kita melakukan firman Tuhan. Bedanya apa? Ya karena kalau belum melakukan firman Tuhan, kita tidak mengalami bahwa Tuhan Allah ini pribadinya siapa dan firman Tuhan Allah itu bagaimana. Itu kita nggak alami, teman-teman. Tapi waktu Nabi Ayub sudah melakukan firman Tuhan, dia benar-benar mengalami, mengalami jadi dia sudah bisa membedakan bahwa oh dulu saya coba mengenal Tuhan kata orang, bukan mengenal sendiri. Saya mengerti Tuhan itu kata orang, bukan mengerti sendiri. Saya tidak mengalami Tuhan, cuma yang cerita kesaksian adalah orang lain. Tapi sekarang Ayub sudah mengalami gitu. Nah itu yang Tuhan inginkan, rancang kendaki bagi kita, agar kita ini lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih mampu melakukan firman Tuhan.
Nah, untuk bisa mampu mengerti, mampu melakukan firman Tuhan, kembali lagi, apabila pengenalan kita sudah dalam, kita akan tahu bahwa untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan, ternyata memang harus bisa tahu dulu bahwa dasar-dasar manusia itu adalah tubuh jiwa roh, dan di mana di dalam roh kita itu ada roh Tuhan yang bisa Tuhan hidupkan untuk kita apabila kita memang mau menghidupkan itu gitu. Kita minta kepada Tuhan untuk bisa menghidupkan itu. Nah, peran Nabi Isa, Nabi Isa bagi kita manusia. Satu, orang nyebut bahwa Nabi Isa meninggal, mati, wafat itu karena untuk menebus dosa-dosa kita. Ya memang benar, teman. Bagaimana menebus dosa-dosa waktu Adam dan Hawa itu. Bahkan menebus dosa-dosa waktu kita belum bertobat gitu. Ya, waktu kita belum terima Tuhan, bertobat beneran gitu. Ya kan kita udah berbuat dosa, teman. Dan Nabi Isa membersihkan itu semua, teman. Tapi waktu setelah kita menerima Tuhan gitu, menerima Tuhan, ya otomatis dosa dihitung balik gitu. Yang namanya argo kayak taksinya jalan lagi, argo dosanya jalan lagi, teman-teman. Jadi nggak bisa karena sudah ditebus oleh Nabi Isa, Tuhan Allah korbankan Nabi Isa untuk tebus dosa-dosa kita, berarti kita benar-benar anti dosa, tidak bisa berdosa lagi. Itu salah besar, teman. Jadi dosa yang diampuni Nabi Isa itu ya yang dirancangkan oleh Tuhan Allah itu adalah sebatas dosa awalnya Adam dan Hawa dan dosa sebelum kita bertobat gitu. Tapi dosa-dosa yang kesini ya pasti dihitung lagi, teman. Jadi jangan enak-enak karena sudah ditebus jadi akhirnya boleh berdosa. Itu kan salah besar, teman. Nah, ini kembali lagi setelah kita sudah ditebus dosanya, Nabi Isa juga berfungsi bagaimana gara-gara Nabi Isa itu kita jadi punya panutan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu lahir karena roh Tuhan membuat melalui Nabi Isa dan murid-muridnya membuat kitab suci itu. Jadi akhirnya kita mempunyai pegangan bahwa hidup itu harus ada firman Tuhan. Jadi Nabi Isa sudah dua nih, satu menebus dosa, ya berarti otomatis. Kalau teman-teman tahu nggak, menebus dosa itu berarti kalau manusia tanpa dosa, teman, sebenarnya itu aturannya gitu. Kita itu tidak mungkin sakit, kita ini nggak mungkin miskin, kita ini nggak mungkin tidak harmonis, kita ini tidak mungkin. Jadi semua karena dosa, sehingga akhirnya kita begitu, timbul kemiskinan, timbul sakit, timbul permasalahan dengan keluarga gitu. Itu semua karena kita berdosa, teman. Nah, ini kalau kita logikanya tidak berdosa, rasanya unsur-unsur yang ini negatif ini hilang semua, nggak ada, teman. Nah, cuman kan memang kita mesti lakukan firman Tuhan sehingga kita tidak bisa berdosa lagi, teman. Nah, jadi satu, Nabi Isa, Tuhan Allah atau Nabi Isa untuk menebus dosa kita. Kedua, Nabi Isa juga menciptakan kitab suci karena roh Tuhan bisa bekerja melalui Nabi Isa dan murid-muridnya sehingga lahir kitab suci. Dan yang ketiganya, teman-teman, Nabi Isa itu yang mengusulkan kepada Tuhan Allah bagaimana roh Tuhan di dalam kita itu dihidupkan, teman-teman. Karena sudah semua manusia itu punya roh Tuhan di dalamnya gitu, yang standby di roh kita, di roh manusia. Itu tinggal maksudnya kita bisa hidupkan itu tidak gitu. Nah, Nabi Isa ini mohon kepada Tuhan Allah untuk bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita itu, teman-teman. Makanya tadi saya bilang di judul itu, jadi ada 3 tingkatan, teman-teman. Ada tingkatan orang-orang duniawi yang memang tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Ya, ada tingkatan yang keduanya, orang duniawi sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan, itu sudah lebih baik, teman-teman, daripada yang nomor 1 yang duniawi tidak kenal, tidak mengerti firman Tuhan, yang lebih mengerti lebih baik gitu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3-nya, teman, ternyata tidak cukup, teman-teman. Cuma duniawi dengan disertai oleh firman Tuhan, yang mengenal dan mengerti firman Tuhan cukup gitu. Ternyata nggak cukup, harus melakukan firman Tuhan. Dan waktu melakukan firman Tuhan, teman, kalau tanpa menghidupkan roh Tuhan, akhirnya tidak beriman, teman. Tidak beriman, tidak percaya untuk berani melakukan apa perintah dan peraturan firman Tuhan. Jadi kaitannya begitu, teman. Jadi bagaimana orang duniawi ini harus mempersiapkan diri, ya bagaimana mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, yaitu itu belajar. Nah, untuk bisa mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan harus menghidupkan roh Tuhan. Jadi manusia itu butuh ya firman Tuhan, butuh roh Tuhan sehingga beriman untuk
berani melakukan firman Tuhan. Nah, waktu berani melakukan firman Tuhan, teman, otomatis jadi tidak berdosa. Nah, waktu tidak berdosa, teman-teman, ya akhirnya tadi, ya bahwa yang namanya kemiskinan, sakit, ribut, perceraian, segala macam, itu tidak ada, teman. Kalau memang kita sudah benar-benar masuk ke dalam ketidakberdosaan gitu. Nah, ini jadi kembali lagi, teman-teman, bahwa yang hari ini saya mau sharingkan itu adalah kuncinya itu bagaimana hidup dengan mempersiapkan diri. Bukan cuma hidup bagaimana mempersiapkan diri di dunia ini saja, tapi justru kuncinya bagaimana mempersiapkan diri sampai akhirat. Nanti setelah kita mengenal, mengerti, dan melakukan apa syarat-syarat untuk bisa mendapatkan hidup yang berkeselamatan itu, otomatis nanti akan kembali dunianya pun akan jadi beres, teman-teman. Jadi kalau kembali ke dasar tadi kitab Matius pasal 6 ayat 33 yang dikatakan begitu, carilah kerajaan Allah, berarti cari Tuhan dulu, dan kebenarannya berarti firman Tuhannya dulu. Setelah kita hidup benar gitu, sesuai yang Tuhan rancang kehendaki, baru, teman-teman, kita ini akan Tuhan tambahkan. Bukan kita mencari loh, bukan kita mencari tambahannya, bukan mencari hal-hal duniawinya, tapi Tuhan yang akan menambahkan kita gitu untuk hal-hal duniawinya, karena Tuhan tahu gitu ya bahwa kita hidup di dunia ini masih membutuhkan uang, kita masih membutuhkan harta, kita masih membutuhkan tahta, kita masih membutuhkan hal-hal duniawi. Tuhan tahu, cuman Tuhan tidak mau kita terjebak ya oleh hal-hal duniawi. Kita malah tercengkram gitu, terjerat, ya tidak bisa melepaskan diri dari hal duniawi, akhirnya jadi korban, tidak bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan untuk masuk ke akhirat yang tadi, teman-teman. Nah, sedangkan kalau dari sisi rohani, ya yang namanya hidup di dunia ini hanya 70-80 tahun, sedikit sekali gitu bagi Tuhan. Bahkan kalaupun umurnya panjang gitu, seperti Nabi Musa atau Kaleb atau yang lain gitu, ya umurnya sampai 120 tahun, ya kuncinya tetap aja ada batas bahwa akan mati pada umur 120 tahun. Nah, itu kategori Tuhan itu tetap disebutnya fana, benar. Sementara. Kenapa? Karena kalau bicara yang Tuhan maksud dengan alam kekal itu tidak punya batas, teman-teman. Tidak berbatas 70 tahun, tidak berbatas 80 tahun, atau bahkan tidak berbatas 120 tahun. Tidak ada batas, teman-teman. Jadi kalau kita bicara matematis 70, 80, atau 120 tahun itu seperberapanya kekal, nah ini yang nggak bisa dihitung, teman-teman. Nggak ada artinya gitu. Ya ini yang Tuhan selalu ingatkan, bahwa kenapa sih kok manusia yang ditargetkan hanya hal-hal yang sifatnya fana gitu. Ya kenapa tidak mau dengan persiapkan diri untuk masuk ke kekekalan, jangan masuk ke fanaan gitu. Nah, kenapa? Karena di fana itu cuma batasnya 70, 80, sampai 120 tahun. Kalau kekal nggak ada batasnya, teman. Jadi beda pemikiran antara Tuhan dengan dunia itu begitu, rohani dengan duniawi itu seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan dengan pagi ini saya coba sharing begini, teman-teman minimal ada gambaran lah gitu, bahwa hati-hati, pada umumnya orang dunia itu hidup ya cuma satu gitu ya, soal duniawi. Kedua, ada kategori yang duniawi tapi sudah mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Nah, yang ketiga dan benar-benar yang paling benar itu adalah bagaimana duniawi itu mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, teman. Tapi untuk kembali lagi, untuk bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Jadi kalau bicara yang pertama itu duniawi murni, yang kedua itu berarti duniawi dengan firman Tuhan, yang ketiga itu adalah duniawi dengan firman Tuhan disertai oleh roh Tuhan. Nah, ini yang paling benar itu yang ketiga, teman. Baru bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Ini sebelum ke draft, saya coba baca di dasar kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, dan nanti saya sambung dengan kitab Galatia 2, teman-teman, ayatnya 15 sampai 21. Saya baca Roma pasal 8 dulu, teman-teman, ayat 1 sampai 17. Judulnya, teman-teman, perikopnya adalah hidup oleh roh gitu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam firman Tuhan gitu, atau yang sesuai dengan apa yang Nabi Isa perintah peraturkan, ya karena kuasanya Tuhan Allah memberikan firman Tuhan tersebut, teman-teman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Nabi Isa dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat
karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus Nabi Isa dalam daging itu, yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh gitu. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh yang dari Tuhan tersebut gitu, bukan pelaku firman yang baik, teman-teman. Jadi di sini dikatakan istilahnya kita hidup karena ada roh yang dari Tuhan Allah itu, teman-teman. Dan cuma di sini kok ada agak beda. Di sini dikatakan kan jika memang roh Allah, kalau tadi dikatakan ada roh, kalau saya secara universal kan katakan roh Tuhan, teman. Kalau di sini roh Allah. Nah, padahal kalau bicara dari sisi Nasrani, dari sisi kitab suci gitu, ya berarti ada tambahan lagi roh Allah, roh kebenaran, roh kudus gitu. Ini dengan adanya di ayat 9 ini dikatakan berarti ada 3 roh, sebutannya roh Allah juga gitu. Tetapi jika Nabi Isa ada di dalam kamu, di dalam kita, tetapi jika firman Tuhan ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Tuhan Allah yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati diam di dalam kita, maka Tuhan Allah pun yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh rohnya Tuhan itu yang diam di dalam kita gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging gitu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Maksudnya ahli waris itu teman-teman, yang akan menerimanya bersama-sama dengan si Nabi Isa juga, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Nabi Isa itu gitu. Ya, apa yang dialami oleh Nabi Isa itu harus kita alami. Makanya firman Tuhan katakan Nabi Isa adalah sulungnya kita, teman-teman. Jadi bagaimana kita adik-adiknya ini ya harus berani melakukan firman Tuhan meskipun konsekuensinya ya menderita, teman-teman. Karena kembali lagi Nabi Isa sebagai sulung yang sudah melakukan dahulu gitu, lebih dulu yang mendapatkan penderitaan seperti itu. Jadi jalannya memang harus seperti itu gitu. Dan yang konyol itu kadang-kadang orang ikut Tuhan itu bukannya istilahnya menerima bahwa mengalami penderitaan gitu, tetapi malah pengen menolak menerima penderitaan. Nah, pola-pola demikian ini yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh iblis ya, bagaimana mengarahkan orang-orang duniawi, orang-orang berkeyakinan itu yang untuk terhindar dari penderitaan, terhindar dari duka cita, akhirnya ya diseret masuk ke dalam janji-janji duniawi itu, janji-janji iblis itu. Apa sih janji-janjinya duniawi atau iblis itu? Rancangan kehendaknya duniawi yang gak jauh, teman-teman. Bagaimana mencari kesuksesan duniawi gitu, ya bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, ya bagaimana ya untuk bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Jadi kuncinya ya kembali lagi ya parameternya cuma bagaimana bisa hidup ya di duniawi itu dengan sukses gitu. Intinya gitu, teman-teman.
Nah kalau sukses ini kaitannya pasti ujungnya bagaimana ingin punya harta banyak, bagaimana tahtanya supaya tinggi, bagaimana faktor-faktor keangkuhan, kesombongannya dengan menunjukkan hal-hal duniawi kepada sesama itu terjadi gitu. Ya akhirnya kacau, ya kacau sendiri gitu, seperti itu. Jadi kalau kita bisa udah lebih dewasa, kita akan tahu bahwa apabila kita sudah mengenal, mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya ujungnya memang harus ada konsekuensi kita hidup menderita seperti apa yang dialami Nabi Isa sebagai sulungnya kita gitu. Yaitu kita menderita bersama-sama dengan Nabi Isa supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Nabi Isa. Ini saya udah bacakan kitab Roma Pak teman-teman, kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Nah ini sebelum masuk ke draft saya langsung sambung aja teman-teman dengan kitab Galatia. Kitab Galatia 2 teman-teman, ayat 11 sampai 21. Galatia 2 ayat 15 sampai 21 teman-teman. Judul paragrafnya yang terutama juga untuk orang-orang yang percaya Tuhan, keturunan Yahudi gitu. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat, oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dan di dalam firman Tuhan saja. Sebab itu kami pun telah percaya kepada firman Tuhan supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam firman Tuhan tersebut dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat gitu. Jadi kalau di sini teman-teman, kalau di kitab Nasrani teman-teman lebih dapat digambarkan itu bahwa kitab-kitab kan di Nasrani ada dua bagian teman-teman, ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru gitu. Kalau di Muslim atau di agama lain saya kurang mengerti gitu. Tapi kalau di Nasrani ada terdiri dari dua bagian. Satu kitab suci itu terdiri dari dua bagian, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Nah, untuk kitab perjanjian lama teman itu yang masih kisaran seperti hukum Taurat gitu. Dasarnya itu dari 10 perintah Allah, banyaknya itu teman-teman. Dan orientasinya juga lebih ke arah duniawi kalau yang perjanjian lama gitu. Dan bagaimana lebih mengandalkan apa ya, hukum-hukum benar-benar secara hukum gitu. Ya firman Tuhan itu benar-benar dijadikan seperti hukum, benar-benar mengandalkan bentuknya logos teman. Beda sekali dengan yang namanya firman Tuhan setelah Nabi Isa gitu. Nah itu ada perubahan, yang namanya firman Tuhan itu bukan dasarnya jadi logos tapi jadi rema. Nah juga dasarnya itu bukan karena melakukan hukum-hukum Taurat gitu atau hukum-hukum di dalam perjanjian lama, tapi lebih mengandalkan kasih karunia dari Tuhan teman. Bagaimana istilahnya kita hidup dengan kasih karunia dari Tuhan. Itu loh, itu yang membedakan bagaimana kita hidup dengan rema gitu, rema yang dari Tuhan gitu. Ini kalau di sini diteruskan dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, cuma ada beberapa teman-teman kita yang selalu berandai-andai begitu teman. Udahlah daripada ribet-ribet, yang penting kita melakukan firman Tuhan aja. Ya parameter melakukan firman Tuhan itu praktis gitu loh. Ya masuk ke dalam ya seperti hukum Taurat atau seperti hukum yang ditulis di atas batu loh zamannya Nabi Musa itu teman-teman, yang 10 perintah Allah. Banyak orang yang patokannya cuma itu teman-teman. Padahal kan kalau bicara orang yang lebih mudah mengerti akan firman Tuhan, parameter itu memang tidak dibuang gitu. Hukum Taurat tidak dibuang, hukum yang Musa tidak dibuang gitu. Ya, cuman bagaimana gitu? Ya kita hidup di dalam kitab perjanjian baru itu yang menyempurnakan apa yang ada di kitab perjanjian lama atau di hukumnya Musa atau di hukumnya Yahudi gitu, si Taurat tadi. Jadi disempurnakan teman-teman oleh ya hukumnya firman Tuhan yang terakhir ditulis oleh Nabi Isa dan murid-muridnya itu bersama Roh Kudus gitu, Roh Tuhan itu gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Nabi Isa, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal ini berarti bahwa Nabi Isa adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak, sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah berkurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
Aku telah disalibkan dengan ya Nabi Isa tadi, ya dengan firman Tuhan tadi, teman-teman. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Nabi Isa yang hidup di dalam aku gitu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian daripada si Nabi Isa tersebut gitu. Nah, ini saya sudah bacakan ini, teman-teman, berarti saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 dan kitab Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 31, teman-teman. Coba saya masuk ke draft aja, teman-teman. Siapa tahu bisa lebih jelas gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan dalam judulnya, teman-teman, dalam temanya gitu, mempersiapkan hidup dari cara duniawi menjadi pelaku firman sampai hidup oleh Tuhan, oleh iman di dalam Tuhan gitu. Jadi kalau saya maksudkan dengan dipetakin tiga gitu, yaitu maksudnya ada orang hidup yang dasarnya dari duniawi, ya ada orang yang hidup sudah lebih baik gitu, ya dengan dunia plus mengenal mengerti akan firman Tuhan, itu kan berarti lebih baik, teman-teman, dibanding cuma duniawi yang tidak kenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah, tapi juga ada yang ketiga itu istilahnya bagaimana bukan cuma hidup baik tapi hidup lebih benar, teman. Nah, hidup lebih benar itu adalah ya dari orang duniawi yang mengenal dan mengerti mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, teman. Ya, berani melakukan firman Tuhan karena balik lagi pengenalan dan pengertian bahwa ada roh Tuhan yang harus dihidupkan. Waktu roh Tuhan dihidupkan, jadi kita lebih mengerti, lebih mampu mengerti dan lebih mampu melakukan firman Tuhan. Waktu kita lebih mampu melakukan firman Tuhan, kita jadi mengalami firman Tuhan dalam hidup kita, teman. Waktu kita mengalami firman Tuhan, ya berarti kita jadi naik level iman kitanya. Dan jadi kunci balik lagi ada firman Tuhan, ada roh Tuhan dan ada iman, teman. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Roma pasal 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Hidup sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan adalah ketidakwajaran dan kebodohan bagi orang dunia dan orang-orang yang berkeyakinan. Nah, ini teman-teman jangan aneh nih kalau kita misalnya belajar mengenal, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, pasti bertentangan dengan orang duniawi dan orang berkeyakinan, teman-teman. Karena apa yang kita lakukan itu menjadi satu ketidakwajaran, menjadi satu kebodohan bagi hal-hal duniawi gitu. Nah, tapi kita kan tahu gitu, kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, kita juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang dunia dan orang berkeyakinan itu adalah ketidakwajaran dan kebodohan bagi orang rohani. Sama aja, teman-teman. Jadi dua-duanya bisa saling menyalahkan gitu. Ya, ini bedanya antara duniawi dengan rohani itu memang mencolok, ya itu bahkan firman katakan tidak mungkin bisa nyampur, teman-teman. Ya, kalau sampai kita nggak memaksakan diri untuk berpegang ke salah satu, ya nggak bisa kita berdiri cuma di tengah-tengah antara kita ngandalkan target-target orang dunia gitu, duniawi dengan target-target rohani. Nggak bisa, teman-teman. Pasti dimudahkan Tuhan, pasti gagal gitu. Kita kepaksa harus memilih bahwa kalau kita memilih orang duniawi, ya jadi orang duniawi, meskipun ujungnya itu bisa masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Tapi sebaliknya apabila kita milih yang sisi rohani, ya berarti kita terpaksa harus milih rohani tanpa harus menyertakan berapa persen dari duniawinya, kadang nggak bisa gitu. Totally kita mesti lepaskan itu semua sehingga kita ya bisa menjadi pelaku firman yang baik, ya ujung-ujungnya mendapatkan keselamatan akhirat, teman. Beda, teman. Jadi yang satu duniawi pengen mendapatkan sukses duniawi, yang satu rohani pengen mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah selama kita tidak mengenal dan tidak mengerti serta tidak lakukan perintah dan peraturan firman Tuhan, maka kita hidup tidak akan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Itu kuncinya di situ, teman-teman. Jadi apabila kita hidup tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, kita itu malah hidup di luar rancangan dan kehendak Tuhan, teman-teman. Itu pasti terjadi begitu. Jadi tidak bisa orang ngomong bersikeras bahwa
yang penting kita punya iman, yang penting kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, ya, firman Tuhan itu adalah benar adanya. Tapi dalam kondisi tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, teman. Kan jadi konyol, teman. Jadi ngotot sendiri dari jiwanya, dari pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri bahwa saya sudah benar-benar mengenal, mengerti akan pribadi Tuhan Allah. Kita sudah mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, tapi tidak punya dasar apa-apa, teman. Ya karena hanya dari pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia itu sendiri, dari jiwa sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita bicara compare-nya jiwa gitu, ya kita hidup ini harusnya ngikutin apa yang Tuhan pikir, rasa, dan kehendaki itu, teman-teman. Nah, apa yang Tuhan pikir, rasa, dan kehendaki itu ya ada di dalam firman semua, teman-teman. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita sudah mengenal firman Tuhan dan lebih dalam mengenal firman Tuhan. Bahkan kita sudah mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu kembali lagi, teman, yang namanya firman Tuhan itu ya sangat bertentangan dengan apa yang dirancang dan ditargetkan, dikehendaki oleh duniawi itu. Tidak bisa nyambung sama sekali, teman-teman. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Orang yang mau mencari Tuhan dengan mau mengenal dan mampu mengerti firman Tuhan, maka akan dapat hidup bersama Roh Tuhan, di mana Roh Tuhan ini yang membuat kita mampu melakukan firman Tuhan, sehingga Roh Tuhan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah sebagai ahli waris yang berhak untuk menerima janji-janji Tuhan, baik keselamatan kekal di akhirat dan juga ya mendapatkan tambahan sukses di duniawi ini, teman. Ya janjinya memang begitu kok. Janji-janji di kitab Matius pasal 6 ayat 33 kan memang janjinya begitu. Carilah dahulu kerajaan Allah, berarti carilah dahulu Tuhan Allahnya, pribadi Tuhan Allahnya, dan kebenarannya berarti firmannya gitu. Baru Tuhan yang lain baru yang lain akan Tuhan tambahkan. Nah yang lain itu kan ya pasti urusannya duniawi tadi, teman. Itu janji Tuhan seperti itu gitu. Nah kitab Galatia, teman-teman, kitab Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 16, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, karena hukum Allah. Karena Tuhan Allah telah mengutus Nabi Isa, bahkan telah mati oleh hukum Taurat itu, ya untuk hukum Taurat, sehingga kita hidup dengan menyempurnakan hukum Taurat yang hidup dengan iman di dalam jalan firman Tuhan. Jadi kalau kita udah dewasa rohani, teman-teman, kita akan tahu, teman, bahwa yang namanya kita hidup itu tidak cuma cukup dengan mengenal, mengerti akan firman Tuhan, tapi ya harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan, ya harus menghidupkan Roh Tuhan. Tanpa bisa menghidupkan Roh Tuhan, tidak mungkin kita mampu untuk bisa melakukan firman Tuhan, teman-teman. Ya, ini kembali, Nabi Isa pun juga tidak semudah itu, teman-teman, tidak bisa menjalankan misi yang dari Tuhan Allah kehendaki di dunia ini kalau tanpa ada peran serta dari Roh Tuhan di dalam Nabi Isa aja, teman-teman. Kalau tidak ada Roh Tuhan, nggak mungkin gitu. Nabi Isa itu gampangnya bisa membuat mujizat besar gitu. Kayaknya nggak mungkin. Bagaimana bisa mengajarkan dengan penuh kuasa kalau tanpa ada Roh Tuhan? Tidak mungkin, teman-teman. Ya bagaimana murid-muridnya bisa sampai taat dan meniru gitu apa yang dilakukan Nabi Musa, ya kembali lagi karena ada Roh Tuhan di dalam Nabi Isa tersebut, teman-teman. Nah ini powerful banget, teman-teman, bagi kita juga gitu. Jadi kita jangan ngebayangin yang bisa begitu kan cuma Nabi Isa gitu, yang bisa hidup bersama Roh Tuhan dengan kuasa yang powerful dari Roh Tuhan tersebut, ya hanya Nabi Isa gitu. Malah kebalik, teman-teman, di dalam kitabnya kitab sucinya Nasrani, Nabi Isa malah mengatakan bahwa seharusnya kita ini gitu, dia kan sulungnya gitu, kita kan adik-adiknya. Nah maksudnya si Nabi Isa, kita ini seharusnya karena
modalnya sama gitu. Dasar-dasar manusia dengan Nabi Isa itu kalau kita urut gitu, sama aja. Ada tubuh, jiwa, roh, ada roh Tuhan yang hidupkan dalam roh kita gitu. Ya ada ada pegangan firman Tuhan. Cuman bedanya kalau kita sekarang bisa baca di kitab suci, nah waktu Nabi Isa adalah perintah langsung dari Tuhan Allah yang dia telan gitu. Bahkan dituliskan oleh murid-muridnya dengan bantuan Roh Kudus itu gitu, Roh Tuhan itu. Nah ini kembali lagi teman-teman. Jadi kalau kita bicara kita hidup tanpa ada Roh Tuhan, ya rasanya terlalu susah teman-teman. Kembali lagi, untuk melakukan firman Tuhan itu terlalu susah gitu. Ya kita sebatas jangankan melakukan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau kita mau bisa menerapkan hidup seperti yang Tuhan rancang dan gendaki, seperti yang Nabi Isa katakan bahwa kita ini bisa berbuat yang lebih besar daripada Nabi Isa. Entah itu bentuknya cerita-cerita, apa bentuknya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya contohnya yang saya sering katakan, bagi kita yang ada di marketplace di dunia sekuler sebagai aneka macam pengusaha, atau mungkin aneka macam karir, atau aneka macam guru gitu. Ya kita cuma bisa seperti itu teman-teman. Yang bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu dua teman. Bagaimana melakukan firman Tuhan karena untuk individu kita sendiri, karena kita beriman sehingga akhirnya kita melakukan firman Tuhan. Tapi juga Tuhan kendaki bahwa kita di marketplace di dunia sekuler pun menjadi alat teman-teman, menjadi alat Tuhan untuk mengajar firman Tuhan dalam bentuk yang berbeda dengan metode rohani dan rohaniawan, ya dalam bentuk memberitakan, menyaksikan kebenaran hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu teman-teman. Nah kita udah kategori mengajarkan. Nah reward untuk mengajarkan ini, firman Tuhan katakan kita akan mendapat posisi yang tinggi, yang makin dekat dengan Tuhan Allah. Bahkan ada yang mengatakan, firman katakan kita ini menjadi timnya Tuhan Allah, dan juga menjadi anaknya Tuhan Allah. Jadi intinya kalau kita tidak cuma cukup berhenti melakukan firman Tuhan aja, tapi bisa nggak kita belajar untuk bisa juga mengajarkan firman Tuhan lewat pemberitaan, kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam Tuhan Allah. Itu yang Tuhan Allah ingin. Makanya dikatakan bahwa kita ini Tuhan Allah, firman Tuhan katakan kita ini harus serupa dengan Nabi Isa. Ya, kita ini harus serupa dengan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan. Kita ini harus sempurna seperti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Itu semua mengarah ke situ, teman. Jadi bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan, tapi juga bagaimana caranya harus bisa mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Itu sehingga kalau kita bicara mengajarkan firman Tuhan berarti terjadi keselamatan kepada sesama kita. Nah itu yang paling dibenci sama iblis, teman-teman. Jadi untuk kita bisa sampai melakukan hal seperti itu tidak mudah, teman-teman. Ya akan kebentur dengan ya penderitaan itu. Ya kenapa kita menderita? Kembali lagi karena kita melakukan hal-hal yang di luar kewajaran duniawi, dan kita juga melakukan yang dianggap ketidakwajaran itu dianggap kebodohan itu oleh orang duniawi, itu dianggap kebodohan. Nah ini yang jadi beban, menjadi salib gitu. Kalau bicara orang Nasrani bilang jadi salib, kalau bicara universal ya jadi beban. Jadi beban bagaimana untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan itu nggak mudah, teman-teman. Nggak mudah. Memang harus melewati penderitaan. Ya penderitaan berarti pasti naiknya dengan duka cita gitu, dengan ditindas, dengan dicemooh, dengan diejek-ejek. Ya kita harus mengalami itu. Itu yang di dalam Nasrani katakan harus mikul salib, teman-teman. Ya salib itu beban itu. Cuman kan beda dengan Nabi Isa, teman-teman. Kalau Nabi Isa kan mikul salib itu, mikul beban itu sampai wafat loh, sampai wafat, meninggalkan, mati gitu. Nah kalau kita kan tidak, teman-teman. Yang kita harus tanggung atau pikul beban itu adalah bagaimana kita melepaskan nafsu-nafsu duniawi itu gitu. Cuman itu aja, melepaskan hal-hal duniawi, tidak sampai fisiknya mati gitu. Jadi pasti lebih mudah lah, lebih ringan daripada Nabi Isa. Kalau kita seperti Nabi Isa ya nggak mungkin kuat lah, teman-teman. Hidup dengan iman adalah hidup bersama dengan Roh Tuhan sesuai perintah dan peraturan firman Tuhan, sehingga kita hidup dengan dasar rema,
bukan lagi hidup dengan logos seperti pelaku hukum Taurat sebelum ada penebusan dari Nabi Isa tersebut. Nah ini bedanya gitu. Jadi kalau hukum Taurat itu melakukan hidup dengan melakukan firman Tuhan sesuai persis gitu, seperti yang ya kayak hukum gitu, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan seperti itu ya, tidak ada dilibatkan dengan unsur ada roh Tuhan, ada kasih karunia dari Tuhan, tidak ada teman. Nah pelaku firman dalam zaman itu ya disebutnya ya melakukan firman secara logos teman, benar-benar secara hukum gitu. Nah, tapi kalau kita zaman sekarang itu karena ada roh Tuhan, Tuhan pengen sekali kita itu melakukan firman Tuhan itu bersama dengan roh Tuhan. Nah, dasarnya itu nanti kekuatannya adalah kasih karunia, yang bukan karena hukum gitu, karena kasih karunia yang dari Tuhan gitu. Jadi hidup kita ini ya harus mengandalkan kasih karunia yang dari Tuhan, bukan dari kekuatan dunia, kekuatan kita sendiri gitu, atau kekuatan bantuan sesama manusia. Itu nggak ada yang benar teman. Jadi kita itu Tuhan pengen hidup dengan dasarnya kasih karunia yang dari Tuhan itu. Ya berarti apapun juga terjadi karena Tuhan teman. Jadi kita nanti tidak sombong teman. Apabila kita sukses, apabila kita kaya, apabila kita segala macam yang memiliki segala macam, kita tapi nggak sombong gitu. Karena kita merasa bahwa itu semua karena adalah ya tambahan yang dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Hidup bersama roh Tuhan adalah hidup oleh iman dan hidup oleh kasih karunia Allah, bukan lagi hidup oleh karena pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa, serta hanya oleh ya karena melakukan hukum Taurat tadi yang sifatnya logos itu teman-teman. Dikhawatirkan kalau kita tidak hidup dengan dasar kasih karunia Tuhan tadi dan saya katakan ya, dikhawatirkan kita ini jadi malah gimana ya, kalau kita bicara orang dunia sukses duniawi, ya bahagia duniawi, bisa memenuhi hal-hal duniawi, yaitu jadi akhirnya keangkuhan yang gak aneh teman-teman. Tapi Tuhan kan tidak mau gitu, yang tidak mau kita ini angkuh gitu. Jadi, tapi Tuhan tahu bahwa yang namanya menjadi alat Tuhan itu adalah butuh gitu, butuh yang namanya uang, butuh yang namanya harta tahta dan satu pembuktian bahwa ikut Tuhan itu Tuhan Allah itu besar. Tahu itu teman-teman. Tapi dasarnya kan jangan sampai seperti orang duniawi yang timbul-timbulnya semua itu berujung keangkuhan, kesombongan. Nah, makanya Tuhan katakan bahwa kalau kita ikut Tuhan dasarnya bukan karena kita berjuang untuk mendapatkan itu dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan lebih milih kita mendapatkan hal-hal duniawi itu dengan kekuatan dari kasih karunia Tuhan, atas pemberian dari Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. Nah, supaya kita jadi tidak timbul keangkuhan tadi teman-teman. Jangan sampai kita sukses duniawi jadi angkuh. Ya kita istilahnya mendapatkan kebahagiaan duniawi jadi bisa angkuh. Ya kita mendapatkan hal duniawi jadi malah jadi angkuh. Nah ini kan yang menjebak orang dunia dan orang keyakinan itu kan hal-hal seperti ini teman-teman. Jadi kembali lagi, bukan Tuhan tidak mengizinkan kita itu sukses duniawi teman-teman. Ya kita itu bahagia duniawi, kita itu mendapatkan hal-hal duniawi. Bukan Tuhan tidak mengizinkan itu dapat. Ya tapi Tuhan inginkan itu adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan tadi 3 macam tadi itu adalah yang dari kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Nah dasarnya akan berujung begitu. Apabila memang dari kasih karunia Tuhan, ya akhirnya kita memiliki hal-hal duniawi itu tidak dengan angkuh teman. Karena semua kita tahu ya semua adalah ya karena pemberian Tuhan, karena tambahan dari Tuhan. Beda sekali dengan orang duniawi yang akhirnya gara-gara beranggapan bahwa itu semua dari dia, bukan dari Tuhan. Ya berujung begitu teman-teman, pegangin hal-hal duniawi sampai rela, ya tidak dilepaskan, sampai rela kehilangan yang Tuhan Allahnya, kehilangan keselamatan kekal, ya mendapat sukses duniawi tapi kehilangan ya kekekalan, keselamatan yang kekal. Nah itu kan yang Tuhan nggak mau teman-teman. Kalau sampai kita kehilangan keselamatan yang kekal, ya pasti masuknya dalam kebinasaan yang kekal gitu ya, di dalam neraka. Sedang Tuhan pengennya kan kita masuk ke dalam surga yang kekal itu kan, untuk mendapatkan keselamatan kekal. Nah bedanya jadi di situ teman-teman. Jadi kalau kita menghadirkan kasih karunia dari Tuhan, ya kita pasti akan masuk dalam rancangan kehendak Tuhan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Oke teman-teman, see you, bye-bye.